Ini loh Pak, faktanya seperti ini. Tapi saudara kan ikut membuat skenario ini. Benar nggak? Siap, jadi saya sampaikan yang mulia. Untuk skenario disampaikan Bapak juga di provos yang mulia. Maksudmu? Waktu itu Richard memang masih diperiksa. Saya yang panggil Richard. Nah, di situ ditekankan sama Bapak, nanti kalau kalian diperiksa, sampaikan kalau itu peristiwanya tembak-tembakan. Siap, Pak. Ya tetap nggak masuk di akal. Saudara tuh konsisten. Siap. Ya, sampai saudara Richard membuka kotak Pandora. Artinya pada saat kalau saudara tadi mengatakan oh Joshua menghindar dari saudara Putri, kenapa Joshua akhirnya ikut dalam satu mobil dengan saudara menuju rumah Duren 3? Saya tidak tahu mengapa Joshua masuk itu yang mulia. Jadi Ricky dan Kuat itu dua orang yang bertugas di Magelang untuk mengurus anak Ferdisambo. Kenapa pada tanggal 8 Juli ikut ke Jakarta? Kan itu nggak ada kemudian nemenin anaknya. Gitu loh. Itu juga bagian pertanyaan. Itu apa yang membuat Ricky dan Kuat itu ke Jakarta? Kejujuran seorang saksi di ruang sidang itu keharusan. Dia diambil sumpah. Sumpah itu konsekuensinya. Kalau dia berbohong dipidana. Selesaikan dulu. Kalau dia berbohong dalam ruang sidang dipidana, itu konsekuensi sumpah. Makanya kenapa JC dikasih reward? Karena dia mengambil resiko di tepi jurang. Kalau dia menyatakan pendapat yang tidak sesuai, dia dipidana satu. Yang kedua, dia punya potensi untuk dipidana atas keterangannya sendiri. Jadi memang benar sampaikan tadi bahwa kami sudah mendengar bahwa Ricky mau mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tapi sampai dengan rekonstruksi selesai, ternyata tidak juga. Majelis Hakim sempat menyatakan terdakwa Ricky Rizal kedapatan mengancam Brigadir Yosua Huta Barat saat sebelum kejadian pembunuhan. Bahkan, Majelis Hakim mengatakan Ricky Rizal melakukan tindak ancaman dengan menyinggung tim skuad Magelang. Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim Morgan Simanjuntak pada sidang vonis Ricky Rizal, Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Sidang pembacaan vonis bertepatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Orang tua Ricky Rizal tegas mengatakan, melalui pengacaranya, mengklaim Ricky Rizal sudah berkata sejujur-jujurnya di pengadilan terkait hal yang diketahuinya dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pengacara Ricky Rizal, Erman Umar, menyatakan keluarga Ricky Rizal sempat pindah atau mengungsi karena mendapat tekanan dan teror sebagai keluarga pembunuh. Sampai dia di Mabes, di penyidik. Nah, kemudian saya coba Pak Erman periksa BAP selanjutnya. Kami sudah didatangin orang tua. Pokoknya hilangkan rekayasa. Nah, kemudian tentu juga Eliezer kan bagaimanapun ya teman juga waktu itu kan, ya inspirasi juga kan bagi walaupun dia. Kemudian saya baca, kemudian dia sudah menyampaikan, Pak, ini bagaimana? Apalagi kemudian kamu berani nggak? Nanti kalau sesuatu saat mungkin mama tahu di perjalanan dalam sidang berhadapan langsung dengan Sambo, aku dia takut atau cabut lagi. Enggak, Pak, saya berani. Apalagi Pak Erman udah punya sikap fight untuk saya. Kalau bicara potensi ada saja potensinya. Tapi di keterangan ketika rekonstruksi di lantai 2 di ruang kerja Ferdisambo itu sudah ada perbedaan keterangan antara Richard, Kuat, dan Ricky terkait pemberian janji menunjukin uang dan pemberian handphone. Gitu loh. Di situ yang tegas ingat saya cuma Richard. Bedanya gimana pada saat itu, Pak Edwin? Iya, bahwa Ricky dan Kuat cenderung membantah adanya janji pemberian uang. Gitu loh. Jadi hanya Richard yang menegaskan bahwa itu ada. Dan kemudian diperkuat oleh foto yang dimiliki di handphone Richard. Jadi pada kesempatan itu ternyata dia sempat memoto. Di foto itulah kemudian ada petunjuk tentang Ibu PC di situ ada dan Pak Epes di situ ada. Uang itu adalah setelah kejadian. Kalau di dalam itu Pak rekonstruksi, saya baru masuk situ, jadi BAP pun saya belum dapat. Jadi belum tahu saya maunya apa gitu sebenarnya.
makanya saya nggak bisa perhatiin. Tapi dalam itu kan berlanjut, BAP kan masih panjang. Iya. Menjelang ke pengadilan, dilimpahkan. Di dalam BAP memang disebut setelah kejadian. Jadi bukan masalah pembunuhan, tetapi rekayasa yang diikutin oleh para ajudan ini tembak-menembak. Ya. Jadi itulah dia dikasih uang. Tapi pun juga orang dipanggil seolah siap enggak, tapi tidak berharap nggak anu juga. Baik. Gitu. Jadi oleh karena itu ya sebenarnya di luar pembunuhan gitu. Dan itu juga tidak berkehendak. Itu di luar. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Justice Kolaborator JC yang diajukan mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Pudihang Lumiu, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hakim menilai Richard Eliezer telah memenuhi syarat sebagai Justice Kolaborator. Hakim awalnya mempertimbangkan soal tindak pidana apa saja yang pelakunya bisa mendapat status JC. Hakim menyatakan, seseorang bisa diberi status JC jika bukan pelaku utama dan hanya bagi tindak pidana tertentu. Hakim mengatakan, Richard Eliezer punya peran menembak Yosua, tapi bukan pelaku utama. Sedangkan, Sambo merupakan aktor intelektual pembunuhan Yosua dan dipandang sebagai pelaku utama. Hakim mengatakan, keterangan dari Richard Eliezer membuat terang kasus pembunuhan Yosua ini dan sangat membantu perkara terungkap. Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf Richard Eliezer ke keluarga Yosua. Amicus itu kan kepentingannya harus spesifik. Kepentingan kami adalah ketika ada justice kolaborator yang ada dalam persidangan, lalu kemudian dalam tuntutan jaksa seperti tidak konsisten ya, untuk kemudian menentukan apakah dia justice kolaborator, apakah harus diberikan lebih ringan atau dan lainnya. Itulah kemudian kita masuk dan kita bilang bahwa nggak bisa. Sistem kita sudah ada, justice kolaborator mengatakan harus lebih ringan, maka sistem itu harus dipatuhi oleh sistem yang sudah ada. Dan yang kedua adalah kalau kita bicara tentang antara Eliezer dan Ricky, sebenarnya ini kan ada dua, Mbak, yang paling penting. Satu, ketika rekayasa terjadi, dan yang kedua persidangan berjalan. Nah, kalau kemudian tadi kuasa hukum mengatakan yang disampaikan Ricky sudah benar, sudah sesuai dengan fakta yang disampaikan, justice kolaborator justru yang paling penting adalah nilai pembuktian tadi, nilai keterangan tadi yang paling penting dari justice. Sampai saat itu Ricky bukan justice kolaborator, itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah faktanya yang membongkar pertama kali adalah Icat, dan Icat yang kemudian ke LPSK begitu. Jadi kalau kuasa hukum menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Ricky sudah sesuai, sudah benar, ya syarat dia menjadi justice kolaborator dengan begitu saja ya tidak memenuhi. Karena syarat utama justice kolaborator kan tadi sudah disampaikan ya, bahwa tidak pidana tertentu, bukan pelaku utama, dan yang paling penting adalah nilai pentingnya keterangan tadi. Nah, nilai terpenting keterangannya Icat apa? Membongkar kasus itu. Itulah kenapa justice kolaborator. Bahwa semua saksi harus menyatakan kejujuran, itu memang ada di dalam KUHP. Itulah kenapa saksi disumpah. Kalau saksi berbohong, dia bisa dipidana. Nah, justice kolaborator ada konsep hukum pidana kita mengatakan kalau pelaku dia punya hak untuk ingkar, dia punya hak untuk tidak berpotensi di penjara sendiri. Tapi justice kolaborator potensi itu dia labrak.